Halo, bertemu lagi dengan saya di Self Journal Learning Agenda 3 Latsar CPNS dengan Dr. Nanda Amelia, spesialis patologi klinik. Perkenalkan, saya Dr. Nanda Amelia, spesialis patologi klinik, peserta Latsar CPNS Angkatan 20 Kelompok 1, berasal dari RSUD Lahat, dengan Widya Iswara, Bapak Golkar Paranginangin SKM MKM. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dan refleksi saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 3, khususnya terkait pengalaman belajar asinkronus dan sinkronus, eye-opener mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, serta hal-hal yang ingin saya terapkan dalam pelaksanaan tugas saya sebagai dokter spesialis patologi klinik di RSUD Lahat. Selama mengikuti pembelajaran asinkronus, saya belajar secara mandiri melalui modul dan bahan ajar yang telah disediakan. Pada tahap ini, saya merasa memiliki waktu yang cukup untuk benar-benar memahami isi materi, membacanya dengan tenang, dan merenungkannya secara pribadi. Proses belajar mandiri ini menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab, karena keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada komitmen diri sendiri. Setelah mendapatkan gambaran awal dari pembelajaran mandiri, pemahaman tersebut kemudian dilanjutkan melalui pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara interaktif bersama Widya Iswara dan peserta lainnya. Pada sesi ini, suasana belajar terasa lebih hidup karena adanya diskusi dan interaksi dua arah. Materi yang sebelumnya saya pelajari secara mandiri menjadi lebih mudah dipahami karena disertai penjelasan dan contoh yang dekat dengan kondisi nyata di lingkungan kerja. Bagi saya, kombinasi pembelajaran asinkronus dan sinkronus ini sangat efektif. Belajar mandiri membantu saya membangun dasar pemahaman, sementara diskusi bersama membantu memperdalam serta mengaitkan materi dengan pengalaman kerja sehari-hari. Salah satu hal yang paling membuka wawasan saya dalam Agenda 3 adalah pemahaman tentang manajemen ASN. Saya menyadari bahwa ASN tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana tugas, tetapi sebagai sumber daya manusia yang dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, kinerja, kompetensi, dan sikap kerja ASN menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelayanan publik. Selain itu, konsep Smart ASN juga menjadi eye-opener bagi saya. Smart ASN menggambarkan ASN yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga adaptif terhadap perubahan, mampu memanfaatkan teknologi, terbuka terhadap kolaborasi, serta tetap menjunjung tinggi integritas dan nilai kebangsaan. Konsep ini membantu saya memahami bahwa menjadi ASN berarti siap untuk terus belajar dan berkembang. Sebagai dokter spesialis patologi klinik di RSUD Lahat, pembelajaran Agenda 3 ini sangat relevan dengan tugas yang saya jalani. Hal utama yang ingin saya terapkan adalah peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja, khususnya dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium. Ketetapan, keakuratan, dan keandalan hasil pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan klinis bagi pasien. Selain itu, saya juga ingin menerapkan nilai Smart ASN dalam pekerjaan sehari-hari, misalnya dengan terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi laboratorium, serta memanfaatkan sistem informasi laboratorium secara optimal.
Saya juga berkomitmen untuk menjaga kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara terpadu dan berorientasi pada mutu. Melalui penerapan nilai-nilai Agenda 3 ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal sebagai ASN di RSUD Lahat, tidak hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan publik yang profesional dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, pembelajaran Agenda 3 memberikan pengalaman dan refleksi yang sangat bermakna bagi saya sebagai peserta Latsar CPNS. Nilai-nilai yang saya peroleh dari pembelajaran ini menjadi penting dalam menjalankan peran dan tanggung jawab saya sebagai aparatur sipil negara. Berikutlah self-journal learning saya di Agenda 3. Terima kasih, sampai jumpa di self-learning journal berikutnya.